kembali lagi di Celebrity Fresh. Kali ini aku mau nanya-nanya tentang perjalanan karir Om Indro nih. Nah, Om Indro, Warkop DKI itu kan ada karena radio di kampus ya dulu. Enggak ya? di kampus, di Prambors. Di Prambors. Ya, Prambors itu RT ya. Nama RT singkatan dari nama-nama jalan. Jalan Prambanan, Mendut, Borobudur dan sekitarnya, karena ada sekitar situ ada sebagian jalan Diponegoro dan sebagian jalan Proklamasi yang termasuk RT Prambors itu. Makanya namanya Prambors. Dan kita punya perkumpulannya kuat banget. Sampai sekarang walaupun mereka semua udah pada pindah, kita masih kompak, anak mudanya, anak cucu bahkan apa segala, jadi ada levelnya. Orang tua kita udah kayaknya udah nggak ada sama sekali. Dan kita tinggal kita nih, ada level 1. Level 1 tuh kakak-kakak saya. Jadi level 2 kita, level 3 tuh cucu. Anak. Jadi istilahnya kita eselon 2A, 2B, eselon 3. Gitu. Wah, keren banget. Nah, dari situ tuh Om, awalnya kan kayak siaran radio ya kan, terus membahas tentang sosial, keadaan sosial gitu-gitu. Gimana sih Om kok bisa sampai bikin film dulu itu? Ya, jadi kan ketika waktu di siaran radio, itu kita happening banget. Boleh dibilang setiap malam Jumat kita siaran gitu, Jakarta sepi tuh. Orang semua pada dengerin radio. Zaman dulu kan gitu. Iya, benar. Aku pernah denger ini juga Om ceritanya. Zaman dulu kan gitu, apalagi TV. Kalau ada yang disenengin, itu pasti sepi banget. Karena TV cuma satu-satunya kan, hiburannya itu doang. Nah, setelah itu kita happening, kita kemudian masuk merambah ke show. Jadi kita memang show, kita ngerin sebuah show segala. Dan itu ternyata happening juga walaupun belum masuk TV gitu ya. Jadi kita tapi masih terbatas di kampus-kampus, di sekolahan-sekolahan, SMA, bahkan SMP sempat juga. Nah, setelah itu kita bikin kaset lawak tuh. Kaset lawak. Dan kaset lawak kita ngelebihin kaset dangdut tuh. Waduh, keren. Dulu kan dangdut yang paling tinggi. Itu kita iya. ngelebihin kaset itu. Kita jauh ngelebihin kaset itu. Nah, itu kemudian jadi fenomena kan. Nah, apalagi ketika kita masuk TV, kita bikin acara sendiri yang jauh beda dengan komedi-komedi yang lain kayak gitu, dengan sindirannya, dengan sketsa-sketsanya. Nah, itu kemudian booming banget. Nah, pas booming itu di tahun 77, kita diminta untuk syuting film. Tapi seperti biasa Warkop ketika mau masuk ke sebuah apapun, itu kita research dulu. Kita jangan sampai salah gitu. Ya, selama setahun kita research, dan tahun 78 baru kita terima kontrak syuting. Tahun 78 kita mulai syuting, di akhir tahun 79 kita udah mulai edar film. By the way, kalau misal karakternya Om Dono dan Om Kasino sendiri gimana sih Om? Kok bisa sekompak itu sih? Ya, beda-beda ya. Mas Dono di film bodoh. Karakternya bodoh, lugu. Mas Kasino sok tahu. Saya juga sok ngajarin. Sok tahu, sok ngajarin, tapi nggak bertanggung jawab begitu. Jadi memang kita karakternya gitu kalau di film. Kalau di ini, kalau di panggung, tuh Mas Dono, Mas Kasino, Mas Dono itu di awal dia prolog, terus kemudian dia punchliner, saya set upper. Set uppernya saya yang memberi umpan-umpan semua. Ntar Mas Kasino masuk, saya juga yang umpan-umpan. Tapi Kasino selain punchliner, dia juga jadi penyanyi di akhir bareng saya juga kayak gitu. Gitu biasanya kalau di panggung seperti itu. Di kaset kita juga ngatur bener kayak gitu. Jadi kebanyakan saya juga set uppernya, punchline-nya mereka. Wah, luar biasa sempurna banget ya Om. Udah benar-benar terkonsep dan kompak banget. Om Indro, kira-kira kalau misal Om Kasino sama Om Dono masih ada gitu, sekarang masih aktif juga nggak ya? Saya pikir masih ya, karena gini, kami sama sekali nggak berancang-ancang, nggak berencana untuk menjadi artis, menjadi profesi seperti ini. Bahkan kita nggak pernah terpikir bahwa ternyata Warkop
bisa menghidupi kita, bisa digemari orang kayak gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, kita terhenyak apa sih ya, ops, apa ya, Shock ya gitu terhenyak banget, apa kaget-kaget juga gitu ya. Kok jadi gini nih? Nah, itu terjadi ketika kita mau ditawari film. Tadinya kita masih berpikir, wah gila ya bercandaan kita bisa diterima ya gitu. Tapi ternyata ditawari film, waduh ini udah profesi nih. Nah, kita sama-sama berembuk. Seperti apa sih profesionalisme itu kayak gitu. Dan kita putusin itu, terus kita bikin, kita siapin dulu. Kita sebelum kita bikin bangunan yang kokoh, kita siapin dulu sebetulnya fondamennya. Fondamennya seperti apa sih? Ini profesional itu sebetulnya apa sih buat kita itu dulu gitu, supaya kita bisa bertanggung jawab gitu. Nah itu sebetulnya kita rencanain dulu semuanya, termasuk juga ketika masuk kaset misalnya, kita research dulu kayak apa sih di dunia orang yang hanya mendengar itu sebetulnya apa sih, lucuan apa yang pas kayak gitu. Terus ketika masuk TV, ketika masuk film itu semua kita pelajari dulu kayak gitu. Dan akhirnya bahwa yang tadinya kita nggak terpikir sama sekali akan bisa jadi seperti ini, akhirnya justru memikirkan bagaimana untuk menjadi profesional, bagaimana untuk memuaskan para pendengar, pendengar, pemirsa segala, bagaimana untuk terus trik-trik apa yang harus kita gunakan gitu. Karena kan kita research dulu ya hal-hal seperti itu. Gitu sih. Jadi pertamanya sama sekali nggak kepikiran, tapi ketika kita sudah nyebur istilahnya, udah nyebur di situ, itu kita pikir betul-betul. Nah, kenapa kita seperti itu? Ini sebetulnya konsepnya ini yang menurut saya mungkin ini yang menyebabkan kami sampai sekarang bisa dikenal. Bahwa konsepnya ketika kita dianugerahkan warung kopi oleh Tuhan, maka kita harus pelihara betul, harus kita jaga betul. Dan ketika kita memelihara, kita menjaga ini semua, itu artinya itu rasa terima kasih kita pada Sang Pencipta yang memberikan kita kemampuan ini. Gitu. Betul banget. Oke, terima kasih banyak Om Indro untuk waktunya hari ini. Nah pemirsa, seru banget kan hari ini. Jadi pokoknya jangan lewatkan Celebrity Fresh yang tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 17.00 hanya di Nusantara TV. Nah kalau gitu saya pamit undur diri sama Om Indro juga ya Om. Sampai jumpa. NTV Sahabat Kita.